Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kembali lagi kita di Ramadan Asik. Nah, seperti biasa, saya tidak sendiri. Ustaz Agus. Kurang ajar kok ada yang Tidak tadi bling ya. Ya ini mahal nih, setengah juta. Masya Allah. Ustaz ini apa kabar Ustaz ini? Alhamdulillah sehat Barida. Hayakallah. Hayakallah tuh, insyaallah. Enggak ada tuhnya. Oh, hayakallah Ustaz ini. Hayakallah. Baik, pemirsa, seperti biasa di Ramadan Asik kita akan langsung masuk ke info unik yang sudah disediakan ya pada hari ini insyaallah. Ini beritanya yang ada, tema judul beritanya bukan ke anak, viral. Oh, viral nih, awas nak viral ya. Pensiunan wariskan harta kekayaan 44 miliar ke hewan peliharaan. Allahu Akbar. 4 miliar. Ini saya duga ya, ini sebelum saya baca ya. Anaknya pasti durhaka. Pasti durhaka, tapi tidak tahu. Oke, kita cek. Seorang wanita pensiunan di Cina belum lama ini ramai menjadi pemberitaan media terkait keputusan uniknya terkait warisan harta kekayaannya. Pasalnya seperti dilansir dari Auditi Sentral Senin 29 Januari 2024, wanita pensiunan tersebut memutuskan untuk mewariskan seluruh kekayaannya yang mencapai 20 juta yuan atau sekitar 2,8 juta US dollar, kurang lebih 44,3 miliar rupiah kepada hewan peliharaannya di rumah. Lanjut dikatakan, sebetulnya wanita pensiunan tersebut membuat surat wasiat pertama kalinya beberapa tahun yang lalu dengan mengatur seluruh warisan hartanya untuk ketiga anaknya. Tapi baru-baru ini dia berubah pikiran lantaran merasa selalu diabaikan oleh anak-anaknya tersebut. Nah, betul. Betul kan? Betul kan? Anak durhaka emang kau, nyaman kau kalah sama kucing. Ketiga anaknya diklaim tidak pernah mengunjunginya, mengabaikan dirinya ketika sakit. Bahkan wanita bermarga Liu tersebut menyebut anak-anaknya itu tidak pernah menghubungi dirinya hanya untuk sekedar menanyakan kabar. Nah, ini jadi pelajaran ya buat anak-anak ya. Kunjungilah orang tua, teleponlah ibu di kampung, ibu yang jangankan di kampung lah, yang sama-sama di kota, mainlah ke rumahnya walaupun kita udah punya anak bini kita kan gitu kan. Nah, kau udah tak dapat warisan barulah kau. Ini gimana nih Ustaz nih mengenai hewan-hewan. Tapi unik ya, hewan-hewan ini seberapa banyak sih hewan-hewan di rumah ini sampai dapat 44 miliar itu, kira-kira untuk apalah gitu. Tapi gimana tanggapan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, Barida. Jadi di situ memang sangat miris ya. Mendengar info unik ini, bukan info unik, info sedih. Info sedih bahwasanya ada seorang ibu ya di Cina itu, seorang ibu memiliki 3 orang anak yang nggak pernah mengunjungi ibunya, orang tuanya, mungkin ya nggak pernah istilahnya main lah istilahnya gitu kan. Istilahnya bukan balas budi, bukan, kita nggak akan pernah bisa membalas apapun yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Ya. Itu tidak akan pernah bisa. Jadi yang hikmahnya yang bisa kita ambil pelajaran di sini ada 2. Apa tuh? Yang pertama, bahwasanya kita sebagai anak seharusnya kita tuh berbakti kepada kedua orang tua kita, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surat Luqman ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Jadi telah diwasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang ibu kita khususnya ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu kita itu telah mengandung kita dengan keadaan lemah dan lemah yang semakin bertambah. Nah, jadi kurang ajar emang. Kalau ada seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, seperti info tadi itu. Ini harusnya hukumannya bukan warisan yang ditiadakan, Iya. harusnya balikkan duit-duitnya semua. Seperti itu. Jadi yang kedua, yang ibu tadi itu mewariskan ke hewan peliharaannya. Nggak tahu ya hewan peliharaannya ini apa. Berupa nggak apa? tahu. Nggak tahu lah itu. Mungkin beruang kali, Allah. singa kali. Jadi butuh biaya perawatan yang mahal. Tetapi memang dalam ajaran Islam tuh kita harus berlemah lembut kepada hewan, Mureda. Namanya ar-rifqu bil hayawan. Tapi kan nggak mewariskan harta juga. Iya sih, memang sih. Tapi ya kita bisa ambil pelajaran lah di situ. Jadi ada 2 pelajaran dari info yang saya dengar tadi. Mungkin seperti itu, Marida. Dan
Udahlah. Jelas. Dan tadi info tadi itu bahasanya terkhusus untuk orang tua kita yang anaknya banyak ya, walaupun sedikit. Jadi orang tua banyak walaupun sedikit ini apa Ustaz? maksud itu ada orang tua yang anaknya banyak, ada orang tua yang anaknya sedikit. Itu kan walaupun sedikit mana saya Salah, paham. salah. Nah, jadi orang tua itu akan memberikan sepenuh hati untuk anak sebanyak apapun lah. Mereka mampu untuk ngurus anak sebanyak itu, tapi itu tadi 3 itu belum mampu. Tak mampu untuk ngurus yang satu itu kan. Karena yang tadi Ustaz ini bilang, Marida juga bilang, mainlah ke rumah. Mainnya kita ke rumah orang tua tu tak minta duit. Ya, bukan minta urus. Ya, betul. Tak minta tak minta sesuatu yang yang mana-mana gitu kan. Datangnya kita ke rumah beliau tu, ke rumah orang tua kita tu tetap anggap kita tu sebagai anak kecil gitu lah, tidak? Datang ya bawa cucu kan. Ya, betul. Kita ngasih duit ke orang tua pun, orang tua tu balikkan lagi duit tu jadi bahan untuk cucu gitu kan. Kita kasih duit misalnya 100 kita kasih. Tak lama dia pergi belanja balik bawa mainan, bawa susu. Untuk siapa ni? Untuk cucu. Tak kembali lagi untuk kita. Jadi sebenarnya saya emosi ni. Ngapa tak saya yang dapat urusan tu? Berangkat ke China. Tapi pada intinya seperti itu ya. Tobat-tobat tu bertiga tu anak ibu siapa tadi ni? Marga ni, Liu kah? Marga Liu. Dah lah, anak ibu ini ni memang kurang ajar. Okey, baik. Kita lanjut ke Husnul Khotimah. Habis kau. Husnul Khotimah kau. Ini bahas tentang kematian. Ustaz, gimana ni Husnul Khotimah ni? Sebelum itu saya mau tanya dulu. Husnul Khotimah atau Khusnul Khotimah? Karena saya sering dengar, mudah-mudahan saya meninggal dalam keadaan Khusnul Khotimah. Okey. Silakan Ustaz Agus. Itu memang sering terjadi itu ya. Husnul kata orang. Tak ada ya. Ada perbezaan di 2 huruf. Asik. Huruf H yang badannya gemuk ke depan tu kan, sama badan gemuk ke depan juga yang ada titik, iaitu huruf Kha. Husnul dan Khusnul. Nah, jadi Husnul itu artinya baik. Sedangkan Khusnul itu hina. Jadi kalaulah kita doakan orang semoga fulan atau fulana meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya. Kita doakan semoga meninggalnya dalam keadaan yang hina. Udah gitu orang-orang amin. Nah, jadi sebenarnya yang benar husnul ya. Husnul. Nah, jadi jangan lupa nonton di TVRI Kalbar, ada program Iqra. Masya Allah. Bagus ke program itu? Masya Allah, bagus. Jadi kita dibetulkan huruf-hurufnya, makhrajul hurufnya. Cukup 1 huruf itu udah merusak arti loh. Betul. Husnul. Jadi nonton apa tadi Ustaz? Iqra. Oke, sip. Lanjut. Apa itu Husnul Khotimah? Baik, memang di masyarakat kita ni memang banyak yang keliru ya. Beberapa yang enggak semuanya. Beberapa tuh ada yang keliru. Contohnya tadi tentang Husnul Khotimah atau Khusnul Khotimah. Tapi kan itu kan mereka itu hanya mempermasalahkan di bahasa Latinnya, tulisan Latin. Bukan di huruf Arabnya. Iya betul. Iya kan? Kebanyakan tuh ha sama kaha sama macam insyaallah. Ada yang bilang in SJA insya, ada in SHA insya. Insya. Nah, itu kan sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Karena yang benar tulisan Arabnya. Insya Allah udah, nggak usah sampai ada yang hubungannya baik nih, tiba-tiba karena insya Allahnya beda, akhirnya renggang. Insya Allahnya berbeda, tulisan Latinnya tadi itu. Udah tidak perlu diperdebatkan, maksudnya gitu. Secara tulisan. Tapi kan yang tadi kita bahas secara ucapan. Ya, Husnul dan Khusnul. Ya betul. Memang secara ucapan tuh kita ya harus pakai yang husna. Husnu artinya baik. Maksudnya Husnul Khotimah itu adalah akhir yang baik. Maksudnya akhir cerita kehidupan kita yang baik. Kalau khotimah itu artinya apa? Khotimah penutup. Jadi penutup yang baik ya, akhir hidup yang baik. Akhir hidup yang baik. Makanya kita sering minta ya. Mungkin setelah sholat kita minta sama Allah, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Karena memang selain banyaknya amalan-amalan yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan matinya dalam keadaan baik tadi, husnul khotimah, kita jangan pernah lupa untuk berdoa juga. Nah, saking banyak amalan ni, lupa berdoa. Lupa minta sama Allah. Kenapa husnul khotimah ni sangat-sangat penting dan sangat-sangat kita harus inginkan? Itu karena memang saya pribadi, saya sangat mengidam-idamkan. Saya sangat mengimpikan agar nanti matinya saya ini, ke depannya nanti
yang nanti pasti akan mati itu dalam keadaan husnul khotimah mereka. Nggak tahu kapan. Jangan ditanya kapannya karena Oke. nggak tahu kan. Kenapa Ustaz pengen? Karena saya melihat tuh banyak dengar cerita orang lah ya. Biasanya kalau orang Berarti misalnya katanya ketika berarti. ya katanya. Jadi kalau ada orang yang meninggal terus kita lihat di wajahnya berseri-seri seperti orang senyum, insya Allah husnul khotimah. Nah artinya kan saya juga pernah mendengar ada perkataan bahwasanya ketika sakaratul maut ini ketika kita menjelangin menemui kematian kita, itu semua ditampakkan segala amal perbuatan kita selama kita hidup di sebelumnya itu, mau baiknya ke mau buruknya. Kalau amalan baiknya itu banyak, maka dia bisa senyum ketika meninggal tadi. Makanya dia meninggal Karena senyum, ya? senyum karena melihat amal-amal baiknya itu banyak sekali. Lagi sholat, lagi sedekah, lagi berinfak. Bukan nahan ketawa berarti. Iya, Senyum berarti. tersenyum, berseri-seri mukanya. Tapi na'udzubillah min dzalik, ada orang yang sering bermaksiat, melakukan dosa dan lain sebagainya, itu ditampakkan juga mereka. Ditampakkan. Makanya tidak sedikit kita jumpai ada orang yang meninggalnya itu Masam aja. mukanya masam, apa istilahnya, kita pun nengoknya pun ndak Keadaannya itu ya. keadaan pun kita lihat karena sebelum itu melihat tayangan-tayangan sebelumnya selama dia hidup. Ustaz Agus gimana Ustaz? Kenapa Itu. husnul khotimah ini penting sekali bagi seorang muslim? Oke, dia penutup atau akhir yang baik gitu kan. Misalkan kita berjuang di jalan Allah, jihad di jalan Allah, itu adalah bagian dari husnul khatimah. Bagian dari husnul khatimah. Nah, itu juga di dalam hadis ya kan. Mungkin sering kita dengar, barang siapa yang bisa mengucap la ilaha illallah, insyaallah akan masuk surga. Nah, itu juga bagian Karena kalau meninggalnya di akhir. ya meninggal, ya betul, meninggal di akhir kan, itu juga bagian dari husnul khotimah. Yang kita cari itu meninggal dalam keadaan yang baik-baik. Nah, sebagaimana kita dilahirkan itu kan, Allah bertanya kepada kita waktu kita masih di dalam rahim umur berapa ya, 4 bulan, kurang lebih gitu kan. Ditanyakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya betul, kita bersaksi. Itu Allah bertanya Dia ya. bertanya kepada kita waktu belum Nah, keluar. jelaskan Ustaz, saya roaming nih Ustaz. Jelaskan. Nah, jadi pada saat kita itu dalam kandungan itu kan, nah Allah itu berbicara kepada kita bahwasanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, kita bersaksi bahwa memang Allah itu Tuhan kita. Nah, maka di Quran juga mengeredak yang sering kita dengar pada saat khotib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jadi kita mati itu dengan keadaan Islam, dalam keadaan selamat, dalam keadaan tuh yang baik-baik gitu. Nah, jangan sampai kita meninggal itu dalam keadaan yang mohon maaf, buruk lah gitu. Suul khatimah. Jadi kan kita mengincar yang baik-baiknya, jangan sampai kematian kita di akhir ini menjadi di akhirat tuh menjadi lebih berat gitu. Karena pas meninggalnya saja itu sudah kelihatan buruk gitu. Ya, betul. Nah, karena kan tadi kan kalau kita bisa mengucap la ilaha illallah ya tadi Betul. ya, maka kita masuk surga ketika sakaratul maut itu. Oke. Dan husnul khotimah. Husnul khotimah ini gimana cara menggapainya? Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk menggapai agar kita nanti di akhir kehidupan kita bisa mendapatkan yang namanya husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik. Jadi salah satunya adalah kita dengan berzikir kepada Allah mereka. Dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, ya kan? Dengan kita beristighfar. Karena Allah sendiri yang katakan, Allah berjanji dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-152. Fazkuruni azkurkum. Apabila maka berzikirlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Nah, jadi hanya orang-orang yang memang diridhai Allah sebenarnya yang bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak bisa dibuat-buat Bang Rida. Tak bisa dibuat-buat. Aku mau pokok pas aku meninggal la ilaha illallah misalnya. Itu perlu proses, perlu latihan yang panjang. Perlu latihan. Perlu latihan. Ya bukan Maksudnya, sekedar mengucapkan Tuhan itu berat benar. kalau hanya mengucapkan sewaktu kita hidup, la ilaha illallah itu mudah saja. Tapi ketika menjelang sakaratul maut, jangan main-main. Itu luar biasa sulit itu. Susah tuh. Kecuali orang-orang yang udah terbiasa lisannya berzikir. La ilaha illallah tadi. Lagi di motor, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
lagi di mana-mana pun Lagi di motor pun ngomel apa ya dia ngomel kalian kan. Merepek seperti itu. terus. Oke. Pernah guru saya berpesan, Ya. bukan berpesan ya, bertanya kepada saya sedang mengendarai motor di suatu kota, sama guru saya di belakang saya yang bonceng beliau. Sangka ketemu di jalan. Enggak, saya bonceng beliau, terus beliau katakan kepada saya, Zid nih, antum ini udah basah belum bibirnya? Pikiran saya ini udah minum apa belum gitu kan, karena lagi panas nih, terik matahari. Terik matahari udah minum atau belum? Saya bilang belum, saya bilang belum. Ya. Pengen dibelikan es tebu Nah, kan? kirain seperti itu. Lah kau beli es tebu es kelapa ke. Ternyata sepulang kami dari perjalanan baru dia jelaskan. Tadi itu apa? Abi menanyakan tentang udah basah belum bibirnya, lisannya. Maksudnya udah berzikir belum? Udah basah belum lisan kita dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Nah, itu salah satu kiat agar kita mudah dalam meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ada lagi? Mungkin ini Mbak Reda, istiqomah. Nah, karena kan di dalam hadis itu diberitakan bahwa kita meninggal itu sesuai dengan kebiasaan. Agar mendapatkan akhir yang baik, kita harus membiasakan diri kepada yang baik-baik, betul. Nah, jadi mungkin di kemarin tuh pernah dibahas sama Ustaz ini bahwa istiqomah itu berat. Sebenarnya istiqomah itu bukan berat, istiqomah itu butuh sabar, Bang Reda. Nah, itu dia. Ya, masalahnya sabar tuh berat. Iya. Iya kan? Ujung-ujungnya itu juga. Ya, tapi pada intinya istiqomah ya, karena mati itu tergantung dari apa yang kita sering lakukan. Iya, di betul. dunia, kan? Jangan sampai kita meninggalnya itu ditimpa Tourette. Hari-hari main Mobile Legends terus ya. Tapi insya Allah jangan kemana-mana pemirsa. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada hari ini. Tetap bersama kami. Insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi kita di Ramadan Asik. Nah, tadi kita sudah bahas tentang husnul khotimah dan info unik ya mengenai anak durhaka ya tadi ya. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Pak Ustadz mau tanya, rezeki kan sudah diatur, ya rezeki kan sudah diatur. Apakah karena hidup kita tidak teratur jadi rezeki seret? Apakah karena tidak teratur hidup kita rezeki kita juga seret gitu? Gimana nih Ustadz? Masalah atur dan tak diatur nih, saya yakin yang nanya ini tidak bisa diatur nih. Oke, baik. Yang pertama di Quran surah An-Nisa ayat ke-44. Memang rezeki kita memang udah diatur dari lahir gitu kan. Udah mau itu laki-laki mau perempuan itu udah diatur. Tapi kalau kita tak teratur, apakah rezeki kita terseret itu tergantung mereka. Tergantung. Bisa jadi kali ya. Iya bisa jadi, bisa jadi enggak. Tergantung apa gitu. Yang tak teratur ni apanya? Yang tak teraturnya apa? Ibadahnya Ibadah. ke atau kerjanya atau emang hidupnya. Tidak teratur. Betul. Makan tak teratur gitu. Jadi kalau yang bahasan pertama tentang ibadah, kalau udah sholat lah ya, tiap agama kita ya. Kalau udah sholat tak ada dijalankan bolong-bolong, udah runtuh tiap agama ya. Wajar-wajar aja. Ya, betul. Bersyaratkan rezekinya. Ya. Nah yang kedua itu tentang kerja ya kan. Kita sebagai karyawan kita harus menunaikan hak, kalau menunaikan kewajiban. Tidak teratur kerjanya juga Habis. Syarat juga. 3 bulan ya lah kau di perusahaan itu, pasti. Yang ketiga tentang kehidupan. Kalau bangun dengan tidurnya saja kita tak teratur, tubuh kita yang tak sehat. Ya, betul. Nah itu jadi udah bisa menggambarkan bahwasanya ya kalau memang tak teratur itu memang syarat itu. Kecuali kita jarang sholat, kita tidak mengerjakan Kebaikan. apa ya kewajiban kita sebagai karyawan, hidup kita tak teratur, rezeki kita baik-baik saja, malah itu mungkin malah tambah bagus gitu kan. Itu hati-hati, ada yang namanya istidraj, jebakan kenikmatan. Nah jadi misalkan udah dikasih, jadi pada saat itu juga Allah bukakan pintu kesenangan-kesenangan tuh, nanti akan Allah siksa dia secara tiba-tiba. Itu kalau istidraj ya, semuanya tak teratur, ibadah tak teratur, muka tak teratur, semua tak teratur, tapi rezekinya lancar-lancar saja. Jadi hati-hati itu namanya. Iya betul, hati-hati. Oke, kita langsung masuk ke tema kita tadi, husnul khotimah. Tadi sudah ada cara untuk menggapai husnul khotimah. Yang pertama tadi, apa tadi? Yang pertama berzikir, rutin berzikir. Yang kemudian kedua istiqomah. Ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan. Kayaknya masih banyak nih. Masih ada sih amalan-amalan yang bagaimana kita bisa menemui yang namanya husnul khotimah di akhir hidup kita. Jadi di samping yang tadi kita sampaikan di segmen awal,
Jadi ternyata ada lagi yang namanya berdoa. Berdoa minta husnul khotimah. Nah itu kan mungkin kita sering lupa ya. Kita terlalu fokus dengan amalan-amalan kita untuk mengejar husnul khotimah tadi. Baca Quran, sholat, terus berinfak, dan amalan lain sebagainya mengingat Allah tadi. Tapi lupa minta untuk husnul khotimah. Ya kan? Pada akhirnya juga ya kita harus minta sama Allah. Harus minta. Karena logikanya gini aja Bang Reda. Kita sebagai anak ya, kita punya orang tua. Kita mau jajan atau mau apa, kita diam aja. Kita diam nih. Mau jajan, pengen beli ini beli itu kan. Orang tua kita kan nggak tahu, bukan Tuhan istilahnya. Tidak mengetahui isi segala hati kita, segala isi hati kita maksudnya. Akhirnya kita harus ngomong juga, harus berbicara. Ya atau ibu mau jajan nih, baru dikasih. Untuk kuah dan lain sebagainya, baru dikasih. Kayak gitu. Nah kan, kalau kita nggak minta sama Allah, tapi kan Allah Maha tahu isi hati. Ya, memang Allah mengerti segala isi hati. Cuman kita, ya minimal itu kita ada sadar diri bahwasanya kita ini makhluk. Kita kalau ndak minta sama Allah, minta sama siapa lagi? Untuk husnul khotimah tadi. Seperti itu. Masa mau dimaklumi terus gitu kan? Emang kau siapa gitu kan? Tentang Allah Maha tahu isi hati. Kita ndak meminta ya, ndak merendahkan diri kita. Salah satu doanya itu ada di dalam Quran ternyata. Ya, apa tuh? Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-101. Di ujung ayatnya, tawaffani muslimau wa alhiqani bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Kita minta sama Allah, wafatkanlah saya ini dalam keadaan muslim. Maksudnya, kalau kita udah dengar kata muslim atau Islam itu kan insya Allah terdengar di telinga kan yang baik-baik aja gitu kan. Yang baik-baiknya aja. Jadi, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah kami ke dalam orang-orang yang soleh. Nah, jadi selain kita melakukan amalan-amalan tadi, tetap berdoa, tetap minta sama Allah, jangan lupa seperti itu Bang Reda. Ada lagi tentang husnul khatimah ini Bang Reda, mungkin mau koreksi sedikit ya. Di awal tadi saya menyampaikan Quran surah An-Nisa itu ayat 32, bukan ayat ke-44. Nah jadi perihal husnul khatimah ini Bang Reda, ini untuk kita belajar bahwasanya jangan mudah untuk berprasangka. Nah, jadi kita tidak tahu yang dimana misalkan kehidupan seseorang yang memang dari kehidupannya itu baik, cuma di akhirnya dia tak baik. Nah, amalan itu kan tergantung akhirnya gitu. Oh iya. Nampak itu kan? Tergantung akhir ya. Ya, jadi misalkan, jadi kita tidak membuat prasangka itu misalkan seseorang itu kehidupannya baik terus. Kita tidak tahu di akhirnya kematiannya seperti apa. Gitu juga sebaliknya. Jangan lagak lah. Ya betul. Itu juga dengan sebaliknya, jangan sampai kita menjudge orang-orang itu yang sering berbuat tak baik atau buat jahat. Itu kita tak tahu di akhir hayatnya gitu kan. Bisa jadi di akhir hayat itu dia tuh bertobat gitu. Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah kita nih yang mendoakan nih, bukan mendoakan nih, maksudnya menyaksikan wafatnya itu, tak betul orang ni, pasti dia mati tu tak dapat dia husnul khotimah. Belum tentu kan? Ya belum tentu kan, karena kita tak tahu akhir hidup seseorang. Bahkan tahu 2 atau 3 hari sebelumnya dia tobat, kan? Dia tobat, dia apa ke dibuat gitu, bangun apa ke dia dibuat, bangun masjid ke kan? Nak ngurus kehidupan orang, husnul khotimah, tak kita urus diri kita sendiri kan. Janganlah sibuk kan. Memang sih budaya orang Indonesia itu kayak gitu. Mati terbelakang. Tapi betul sih. Walaupun seandainya betul apa yang diucapkan kita, misalnya dia seandainya mati bukan husnul khotimah, su'ul khotimah, tapi itu kan tetap tidak layak untuk diucapkan. Iya betul. Tetap layak untuk tidak diucapkan. Bahkan kan, yalah kayak itulah deh. Saya ini agak risau gitu dengan masyarakat kita. Dan Ustaz Zid nih, terakhir gimana Ustaz? Jadi ada maqalah dalam bahasa Arab itu ada kata-kata mutiara. Ya. Man 'asha 'alaihi famata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas perbuatan sesuatu urusan, maka dia akan mati dalam keadaan atau urusan tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita dalam hidup ini sering baca Quran, maka matinya ketika baca Quran. Ya, banyak ya. Iya, banyak kita jumpai, ya kan? Sering sholat, istiqomah sholat, setiap hari nggak pernah tinggal sholat 5 waktu di masjid, matinya tiba-tiba dalam keadaan dia sholat, sedang sujud misalnya, sedang berinfak, memberikan, atau kan salah satu berinfak itu kan tausiah, itu kan salah satu infak, berbagi ilmu.
kepada para jamaah sekalian. Ada tuh, saya Nah, lihat tuh. sedang berbicara, khutbah dan lain sebagainya, menyampaikan ilmu di majelis-majelis kajian, akhirnya matinya pun ketika mengajar juga. Ada Seperti itu, man 'asha 'alaihi famata 'alaihi. Tapi yang meninggal di saat berhubungan badan antara pasangan haram juga ada ya Ustaz ya? Banyak Ah, juga berita-berita. banyak juga berita-berita. Ada kemarin di Pontianak tuh pernah ya, dia meninggal. Dia meninggal tuh gara-gara dia ngelem, mabuk lem. Ya Allah, Dia na'udzubillah. jatuh dari gedung atas Allah. tinggi. Ini mikir bisa terbang kan. Nah itu kan, aduh, Udahlah, mudah-mudahan lah ya Mereda, Ya. Ustaz Agus, kita semua yang berada di sini yang Kru-kru menyaksikan juga juga, ya. mudah-mudahan Kru-kru. matinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. pemirsa-pemirsa juga ya mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, ya Seram sebenarnya kalau bahas meninggal nih, tapi di Ramadan asik kita bisa tawa-tawa Mas ya. Tapi insya Allah lah pemirsa ya. Berakhir sudah Ramadan asik pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di Ramadan asik esok hari. Terima kasih Ustaz Agus sudah hadir, sudah datang saat ini ya. Terima kasih. Insya Allah pemirsa kita sambung lagi pembahasan-pembahasan kita dengan tema-tema yang selanjutnya ya. Insya Allah akan hadir terus membersamai kita selama bulan Ramadan ini menjelang waktu berbuka. Terima kasih. Saya Rida Aziz pamit undur diri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.